Tujuan kita hari ini apa? Setidaknya kita mengetahui karakteristik dan cara kerja termokopel. Setelah itu nanti kita bisa membuat rangkaian pengondisian sinyalnya. Nah, dasar teori termokopel itu sebenarnya termokopel adalah sebuah efek yang diawali dari dua buah logam yang disatukan. Jadi contohnya ini ada kromel, ada alumel yang disatukan di patri, kemudian kalau di bagian sini dipanaskan, maka akan muncul tegangan di bagian ujung-ujungnya gitu ya. Jadi efek ini disebut dengan efek Seebeck ya. Efek Seebeck ini dinamai Seebeck karena penemunya itu namanya Thomas Seebeck dulu. Nah, dengan munculnya tegangan karena karena ujung yang disatukan tadi dipanaskan, maka kita bisa memanfaatkannya menjadi sensor suhu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mohon maaf Pak. Ya. Untuk teori termokopel minggu kemarin sudah Bapak? Oh, karena ini libur ya kemarin ya? Iya Bapak, minggu kemarin libur. Jadi minggu ini pertemuan kedua Bapak. Oke, pertemuan kedua ya. Nah. Baik Bapak. Saya pikir ini paralel satunya gitu. Berarti bab selanjutnya itu strain gauge ya. Di grup saya kirimkan video penunjang untuk kuliah hari ini ya. Jadi kalau nanti saya jelaskannya kurang lengkap, bisa langsung buka videonya ya. Baik Bapak. Oke, sudah muncul ya PPT saya. Sudah terlihat Bapak. Oke. Kita masuk ke sensor load cell ya. Sensor load cell itu biasanya digunakan sebagai sensor berat ya. Bisa digunakan di laboratorium, bisa digunakan di pabrik, di industri. Contohnya kalau di industri itu yang saya tahu itu di pabrik gula ya. Pabrik gula itu biasanya digunakan sensor load cell dengan kapasitas yang cukup besar untuk untuk mengukur berat dari tebu yang dipanen gitu ya. Biasanya kalau di pabrik gula itu.
Tujuan kita hari ini apa? Yang pertama adalah mengetahui prinsip kerjanya sensor resistif, spesifiknya untuk sensor load cell ya, kemudian bisa merancang rangkaiannya. Oke, mungkin kalau Pak Arus menjelaskannya diawali dari sensor resistif ya. Sensor resistif itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada sensor suhu yang seperti NTC, PTC, kemudian ada sensor gaya seperti strain gauge, yang kemudian bisa dibuat menjadi konfigurasi load cell. Kemudian ada sensor cahaya yang dia itu contohnya adalah LDR gitu. Nah, ini adalah sebuah load cell yang biasa digunakan di lab ya. Jadi ini load cell yang mungkin yang bagian atas ini load cell yang biasa digunakan untuk menimbang berat mulai dari 1 kilo sampai 10 kiloan atau 1 sampai 5 kiloan gitu. Nah, kalau yang bawah ini adalah load cell yang digunakan biasanya untuk menimbang berat tubuh ya, yang bawah ini. Biasanya kita temukan di timbangan elektronik. Nah, kemudian load cell itu sebenarnya adalah ini ya. Jadi load cell ini itu sebenarnya kalau kita lihat lebih mendetail itu sebenarnya adalah susunan dari strain gauge ya. Jadi ini kan ada perekatnya ya, atas sama bawah. Di sini ada resistor fix, resistor biasa ya. Kemudian ini ada resistor R ditambah delta R. Ini adalah sensor strain gauge. Nah, ini strain gauge yang bagian atas sama strain gauge bagian bawah. Kalau kita lihat ini adalah lem putih, ini ada strain gauge yang bagian atas sama ini bagian bawah. Ilustrasinya bisa kita lihat di bagian gambar tengah ini. Ini strain gauge atas sama di bawahnya ada strain gauge bawah. Nah, kemudian ini yang R biasa, ini adalah resistor fix biasa. Jadi load cell itu disusun dari dari biasanya kalau tidak 1, 2, ya 4 strain gauge ya, dengan membentuk konfigurasi jembatan Wheatstone. Nah, bentuk strain gauge itu kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Ini ada kayak filamen kecil, kecil yang dia itu sifat sensornya itu sensor resistif ya. Jadi kalau misalkan filamen ini mengalami perubahan bentuk, misalkan agak ditekuk dan seterusnya, itu nanti akan mengalami perubahan resistansi. Nah, perubahan resistansi itu nanti datanya bisa kita ambil dari jembatan Wheatstone ini ya. Jadi jembatan Wheatstone itu nanti entah dia pakai konfigurasi pakai 1 strain gauge kayak gini, atau pakai yang 2 strain gauge kayak gini ya. Atau bisa juga pakai 4 strain gauge kayak gini. Nah, mana yang lebih bagus, pakai 1, pakai 2, atau pakai 4 gitu ya. Yang paling sensitif itu adalah yang pakai 4 ya. Yang paling praktis itu pakai 1 gitu ya. Cuman dalam kehidupan sehari-hari load cell yang biasa itu biasanya itu disusun dari 2 strain gauge kayak gini. Kenapa? Karena dia mengambil titik tengah ya. Ya sensitif ya murah gitu ya. Jadi opsinya adalah mengambil jalan tengah itu pakai 2 strain gauge. 2 strain gauge kayak gini, terus nanti dikonfigurasi jadi jembatan Wheatstone. Nah, untuk masing-masing jembatan Wheatstone ini ya sudah ada rumusnya semua. Nanti tinggal cuman baca gitu ya. Nah, ini. Nah, untuk praktikum kita hari ini kita membuat sebuah rangkaian load cell dengan penguat pakai HX711 ya. Jadi ini ada load cell, konfigurasi jembatan Wheatstone. Di Proteus itu sudah ada load cell, jadi kita tinggal pakai gitu ya. Terus kita atur beratnya berapa gitu. Terus nanti kita buatkan rangkaian pakai HX711.
Nah, ini kalau kita realkan di Proteus bentuknya nanti kayak gini. Jadi ini load cell-nya. Terus ini adalah rangkaian HX711 ya. Nah, HX711 ini adalah penguat digital ya, penguat digital. Jadi di sini blok diagramnya di atas itu ada input MUX1, input MUX2. Di sini input A sama input B gitu ya. Nah, nanti dipilih jalurnya apakah pakai jalur yang atas, yang A, atau jalur yang bawah, yang B. Kalau ini ada sensor load cell-nya yang A, berarti ya kita pakai jalur atas. Nah, kemudian di sini ada PGA. PGA itu apa? PGA itu adalah programmable gain amplifier ya. Jadi sebuah op-amp yang bisa diprogram penguatannya. Jadi mungkin kita terbiasa pakai op-amp analog ya. Misalkan 741 yang sudah fix rangkaiannya. Nah, ini ada teknologi yang sebenarnya sudah cukup lama ya. Sudah lama cuman mungkin agak jarang digunakan di kampus ya. Ini PGA, programmable gain amplifier ya. Kita bisa ngeset gainnya itu penguatannya 32, 64 atau 128. Nah, kemudian kita masukkan ke sebuah ADC atau analog to digital converter, jadi pengubah data analog menjadi data digital ya, dengan resolusi 24 bit. Baru nanti dimasukkan ke digital interface. Diode sama PDSCK. Diode ini untuk masuknya clock, diode ini data out ya, untuk mengeluarkan data. PDSCK ini clock-nya ya. Jadi kalau kalian dulu belajar shift register di elektronika digital, ini mirip kayak gini. Jadi biasanya kan ada bagian clock-nya, kemudian ada bagian datanya gitu. Jadi hampir mirip seperti shift register ya. Cuman ini konfigurasinya nanti datanya itu isinya sekitar 24 bit gitu. Nah, mungkin di instrumen juga diajarkan load cell ya. Cuma kalau load cell-nya di instrumen itu pakai rangkaian penguat analog biasa. Kalau yang ini kita pakai penguat digital ya. Karena HX711 ini cukup terkenal, jadi mungkin kita perlu mempelajarinya juga di rangkaian sensor aktuator gitu. Nah, apa yang harus kita buat? Nanti kita bisa langsung ambil template-nya Arduino Mega. Atau kalau kalian pakai Arduino Mega 2560 yang warna biru langsung di modul itu juga boleh ya. Tapi kalau ini bawaan dari Proteus nih. Terus ini kita membuat rangkaiannya HX ya. Nah, nanti output dari HX ini diode-nya diambil datanya dari AD1. AD1 itu ini. Pin apa ini? Pin IO 55 ya. Terus ada AD0. AD0 itu untuk mengirimkan clock dari mikro ke HX711 supaya nanti men-trigger datanya supaya bisa keluar, bisa masuk dari HX ini menuju ke mikro gitu ya. Jadi mirip kayak shift register. Ini dari AD0 ya. AD0 ini pin IO 54. Terus output pembacaan beratnya nanti di mana? Di terminal ya. Kita pakai terminal. Nah, untuk detail prosedur simulasinya saya rasa saya sudah nuliskan cukup lengkap ya, apalagi ada videonya. Nanti silahkan dicoba ya. Nanti kalau sudah ngerangkai, datanya kita set saja bebannya nanti misalkan 100 gram, 200, 300, 400, sampai 1000 gram ya, atau 1 kilo. Nanti keluarannya dari load cell itu berapa. Terus pembacaan dari Arduino nanti berapa nilai ADC-nya. Terus kalau sudah dikonversi menjadi pembacaan berat nanti berapa. Terus nanti tinggal kita hitung errornya. Nah, untuk
pembacaan raw Arduino sama pembacaan berat pembacaan berat hasil konversi itu sudah saya tunjukkan di video. Jadi silakan mulai dari prosedur sampai bagaimana ngambil datanya silakan dicek di video ya nanti. Ini karena saya masih ada rapat jadi belum bisa nemenin kalian lebih lama gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang spesifik silakan diajukan di grup saja. Oh, ini ada pertanyaan dari Mumtaz Rahmawan. Ini enggak jadi ya? Enggak, Pak. Enggak jadi, Pak. Oke. Oke, baik itu ya. Untuk linknya sudah saya kirim, link videonya, PPT-nya juga sudah. Nanti silakan di pelajari gitu ya. Mohon maaf karena belum bisa full time dalam mengajar gitu ya. Karena ada rapat dengan Wadir 1 hari ini. Jadi sekian dari saya untuk hari ini.